Terima kasih Haji Muda, masih bersama kami di acara Nahnu Talk Show dan tentunya masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Kiai Haji Edi Mustafa SAG MHI. Melanjutkan dari jawaban yang tadi Bapak. Siap Mbak Meli, siap. Tadi siap. mengenai mencintai Al-Quran itu dengan cara banyak mengingat orang yang kita cintai. Tadi ya, sampai situ ya Pak ya? Ya. Bagaimana tadi Bapak? Ya, jadi saya ilustrasi. Jadi kalau orang mencintai seseorang itu kan banyak ingat kepada yang kita cintai, sampai rela memujinya, menyanjungnya. Demikian juga kepada Al-Quran, gitu loh. Jadi kalau kita mengatakan cinta Al-Quran, ya kita harus punya waktu untuk Al-Quran. Anda kalau punya pacar kan punya waktu untuk pacar kan? Kok senyum-senyum belum punya pacar ya? Oh ya, nggak apa-apa. Tapi gebetan banyak. Jadi kira-kira begitu, ya. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, ya, nawiru manazilakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah-rumah kalian, tempat-tempat kos kalian, wahai Hasim Muda, ya, dengan sholat sunnah dan Al-Quran. Artinya apa? Dengan Al-Quran itu akan bisa menimbulkan ketentraman, kedamaian. Orang sekarang menyebutnya dengan auranya positif. Kalau Mbak Meli di rumah atau di kos-kosan sering dibacakan Al-Quran, bukan hanya nonton TV, bukan hanya buka HP, nanti auranya yang muncul aura positif. Jadi orang itu datang ke situ itu ada rasanya, energinya itu energi positif. Itu kira-kira yang pertama ya. Jadi kita harus punya waktu untuk Al-Quran. Ya, seberapapun. Makanya sekarang ada program One Day One Ayat, ya. Itu penting menurut saya. Atau One Day One Juz ya. Masa One Day One Ayat itu ya Yasin, Shadaqallahul Adzim, itu masa ya, terlalu pendek. Yang kedua, kalau orang mencintai, itu tandanya adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Jadi kalau Mbak Meli itu cinta sama orang tua Anda, maka perintahnya orang tua itu akan Anda lakukan, larangannya juga akan Anda tinggalkan. Mbak Meli asalnya orang mana? Saya Jambi tapi lama di Jawa Pak, Klaten. Oh, lama di Jawa. Ya. Jadi kalau Anda cinta pada orang tua, itu indikasinya begitu. Ya, jadi kalau diperintah sesuatu oleh orang tua, Anda lakukan. Kalau dilarang, Anda tinggalkan. Sama. Kalau kita cinta pada Al-Quran, harusnya juga begitu. Contoh nih, 10 hari ke depan, kita itu akan di bulan suci Ramadan, itu ada perintah puasa. Maka sudah seharusnya, Hasim Muda ya, kita dalam keadaan apapun, kecuali ada uzur syar'i, ada uzur yang bisa dibenarkan oleh hukum, ya kita harus puasa. Ya, jangan sampai kita mengatakan sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang punya kitab suci Al-Quran, bulan Ramadan ternyata malah nggak puasa. Ya, ini kan gimana namanya? Berarti kita namanya tidak ingin hidup bersama Al-Quran. Contoh yang lain apa? Umpamanya Islam mengajarkan orang harus bersikap ramah. Islam itu harus rahmatan lil alamin. Ya, beberapa waktu yang lalu Mbak Meli terjadi tindakan radikalisme, terorisme atau kekerasan ya di beberapa tempat. Harusnya kalau seorang muslim, Al-Quran nggak mengajarkan seperti itu. Ya. Sehingga apa? Kalau kita betul-betul menjadi orang yang ingin hidup dengan Al-Quran, kemanapun kita berada, itu menjadi orang yang ramah, orang yang santun kepada siapapun, termasuk pada orang yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang itu kalau punya rasa cinta, sesuatu yang berat itu terasa ringan. Ya, saya sering contohkan umpamanya orang tua kita ya, ibu kita mengandung kita berapa lama? 9 bulan. Itu berat orang mengandung itu. Saya sendiri belum pernah punya pengalaman. Ya. Ibu kita itu berat loh mengandung itu 9 bulan itu. Ya. Karena bahasa Al-Quran, orang hamil itu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, ya, payah di atas payah. Tapi karena ada rasa cinta, yang berat itu terasa ringan. Makanya tempat janin, tempat bayi itu disebut rahim, kasih sayang. Sehingga yang berat itu terasa ringan. Sama, orang itu kalau dimintai tolong oleh pacarnya, meskipun itu berat, dia akan mau berangkat itu. Ya, contohnya maaf ini ya, ini tidak dalam rangka ngerasani teman-teman yang punya kelebihan. Kalau ada seorang cewek lalu dia WA sama pacarnya ya, Mas, tolong antarkan saya, umpamanya maaf kalian di Jogja ya, ke Malioboro. Padahal pacarnya ini nggak punya sepeda motor, punyanya sepeda ontel. Itu tetap akan dia lakukan. Padahal maaf ya, teman-teman Hasim Muda, ceweknya tadi lumayan Mbak Meli beratnya, 75.
Tujuh Itu kan bulan. berat itu. Dua Tapi kali kan ada saya- rasa cinta, Iya. yang berat terasa ringan. Ketika ditanya oleh pacar, Mas, piye Mas abot? Ora enteng. Oh, jawabannya enteng karena ada rasa Cinta. ada rasa cinta. Demikian juga pada Al-Qur'an. Kalau orang cinta Al-Qur'an, mungkin kita disuruh puasa berat. Tapi kalau atas dasar cinta, puasa menjadi ringan. Sholat setiap hari 5 waktu, kalau atas dasar cinta menjadi ringan. Kita disuruh berjuang sesuai kemampuan kita, mungkin berat. Tapi kalau atas dasar cinta menjadi ringan. Dan yang keempat, orang itu kalau punya rasa cinta, tandanya, indikatornya adalah sesuatu yang banyak terasa sedikit. Ya, al-katsir kal qalil. Sesuatu yang banyak itu akan terasa sedikit. Ya, contoh orang tua kita. Tadi saya tanya, Mbak Meli semester berapa sekarang? Semester Kok, 6. oh, kok lupa dengan semesternya? Karena corona, Pak. Oh ya, semester 6. Kita tuh sejak kecil Mbak Meli dibiayai oleh orang tua kita sekolah sampai nanti dewasa. Tapi orang tua mencari rezeki, mencari bekal untuk kita itu dengan penuh. Kenapa? Karena atas dasar cinta. Itu padahal kalau di total ya, kita jumlah total kita biaya itu bisa puluhan juta, bahkan mungkin bisa ratusan. Tapi pernahkah ada orang tua begitu menghadiri wisuda anaknya, setelah selesai wisuda, nak sini nak, ada Pak, sekarang totalan. Ini loh, kamu habisnya dengan saya sekian ratus juta. Nggak pernah ada. Iya, Pak. Kenapa? Karena orang tua punya rasa Cinta. rasa cinta. Demikian juga kalau kita cinta pada Al-Quran. Jadi apa yang dianggap oleh kita banyak, kalau didasarkan dengan rasa cinta, yang banyak itu terasa sedikit. Contoh kita baca Quran, karena ada rasa cintanya, maka bukan hanya mungkin satu ruko, bukan hanya satu lembar, tapi mungkin sampai punya agenda satu hari satu juz. Atas dasar cinta, yang banyak itu terasa sedikit. Orang zakat, orang sedekah, atas dasar cinta, yang banyak terasa sedikit. Kira-kira gitu Mbak Meli. Kok senyum-senyum punya pengalaman? Iya, Pak. Iya. Mengenai cinta, Pak. Kepada orang tua tapi Bapak. Oh, iya. Cinta kepada orang tua. Iya. Baik pemirsa Nahnu Talk Show, sahabat Hasyim Muda sekalian. Nanti kita lanjut lagi untuk di segmen selanjutnya karena masih ada yang kita bahas, satu pertanyaan lagi dan akan disampaikan dan akan diperjelas oleh Bapak Edi sendiri. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Nahnu Talk Show.